Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Mai di Mar'atus Sholihah Official. Bro, sholat yuk. Doa aja lah sholat sana. Gue lagi mager nih. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati. Apa namanya sakar? Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Meninggalkan sholat secara sengaja, bahkan kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Yang meninggalkan sholat dosa besar, yang sangat besar. Besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Ketika tidak mendirikan sholat demi Allah, kafir di hadapan Allah. Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan sholat. Yuk bro, yuk sholat yuk. Nah, gimana? Tadi sudah lihat kan video cuplikan TikTok yang sedikit menyinggung tentang sholat. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk ngobrol dikit mengenai bagaimana sih kedudukan sholat itu di dalam agama kita, yaitu di agama Islam. Nah, sebelumnya kita ganti kostum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat segala-galanya sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat ini, yaitu bulan Ramadan Karim 1442 Hijriah. Ini bertemu lagi dengan Miss Mai. Kita akan sedikit ngobrol mengenai kedudukan sholat dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, teman-teman, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa kedudukan sholat ini dalam rukun Islam berada pada urutan yang kedua, ya, yaitu setelah syahadat. Nah, teman-teman, sholat ini merupakan kebutuhan badaniah kita. Kenapa? Karena dari sholat, dari segi tidak hanya dari segi dari segi kerohanian, tapi juga bisa bermanfaat untuk tubuh kita dari segi kesehatan. Kenapa? Karena dalam sholat, dari gerakannya saja kita sudah mendapatkan banyak manfaat. Contohnya seperti ruku, sujud, ya, dan juga gerakan-gerakan lainnya yang bisa melancarkan peredaran darah kita. Nah, makanya insya Allah orang yang rajin sholat akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bergerak dan melakukan gerakan sholat yang dapat melancarkan sirkulasi tubuh, darah dalam tubuh, ya. Nah, tapi di sini misalnya akan membahas 7 keutamaan atau kedudukan sholat dalam Islam atau dalam agama kita nih. Nah, yang pertama yaitu yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa sholat ini adalah sebuah rukun Islam yang utama nih setelah kita melakukan syahadat, ya, atau melakukan pelafalan bersaksi bahwa kita ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan juga mengakui adanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita. Nah, yang kedua yaitu sholat. Oleh karena itu, kita harus menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya karena menjadi sebuah perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini berkaitan dengan yang hal pertama, ya. Jadi sholat ini merupakan sebuah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena amalan sholat ini akan menjadi tolak ukur dari amalan-amalan yang lain. Ya, jadi kalau misalkan insya Allah seseorang yang sholatnya sudah baik, maka dalam kehidupannya juga insya Allah akan juga baik. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, sholat ini sebagai pembeda. Contohnya kita menggunakan hijab ini kita sebagai pembeda, ya.
Nah, tapi dengan sholat kita bisa menjadi lebih beda lagi, yaitu membedakan orang Islam, orang Muslim dengan orang kafir. Oleh karena itu dikatakan bahwa jika seseorang meninggalkan sholat, maka dia dianggap sudah menuju kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya sekarang kita nggak boleh lagi tuh namanya mager-mager kayak video sebelumnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, sholat ini bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji, ya, dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya. Insya Allah ketika hati kita sudah mau melakukan sesuatu hal yang nggak baik, karena kita dibentengi dengan sholat, insya Allah oleh Allah sudah diperingatkan dan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman di sini semua selama Ramadan maupun tidak Ramadan, kita yuk sama-sama sholatnya nggak boleh bolong-bolong, ya. Apalagi sholat tarawihnya, walaupun hanya sholat sunnah, tapi itu adalah sholat yang sangat istimewa di bulan Ramadan, ya. Dan juga sholat 5 waktunya pun harus tetap dijaga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sholat ini yang awalnya itu karena sholat ini sebagai pencegah dari perbuatan kemungkaran, sholat ini juga menjadi sebuah penghapus dosa, ya, sebuah penghapus dosa dari diri kita. Insya Allah jika kita mungkin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, Allah menyarankan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertobat dengan cara, yaitu yang pertama sholat, ya. Kita sedang sedih, kita sedang gelisah, nah kita bisa sholat, kita curhat dengan Allah. Oleh karena itu di sini sholat bisa menjadi sebuah penghapus dosa kita, ya. Ketika kita ingat dengan dosa kita, maka kita menghadap kepada Allah dengan cara sholat, meminta ampunan kepadanya, ya. Karena dalam sholat itu kita bisa berdoa, kita bisa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang keenam yaitu sholat ini adalah sebagai cahaya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih orang-orang yang suka sholat, rajin sholat, pasti dari aura-auranya saja sudah berbeda, ya. Jadi bercahaya, lebih kelihatan seger gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen lebih bercahaya wajahnya, harus lebih banyak rajin sholat, ya. Apalagi sholat sunnah gitu ya. Jadi tapi di sini bukan berarti hanya cahaya di dunia, ya, tapi juga cahaya di alam nanti, ya, yaitu alam akhirat. Karena orang yang rajin sholat, insya Allah sama Allah akan diberi sebuah cahaya di akhirat nanti, seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini adalah sebuah amalan yang nggak boleh ditinggalin banget nih, ya. Jadi kita udah tahu nih fakta-fakta tentang sholat, ya. Oleh karena itu yang terakhir ini kita harus lakukan juga, yaitu sholat ini yang biasanya kita suka mager bang, suka nunda-nunda sholat, suka nanti aja deh, atau nanti deh 5 menit lagi. Nah, kita harus lakukan, ya, yaitu sekarang adalah sholat lebih tepat waktu. Kenapa? Karena kata Allah, sholat secara tepat waktu, dengan tepat waktu, maka akan Allah cintai kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Itu Masya Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dicintai sama Allah, maka kita perbaiki sholat kita disiplin dalam melakukan sholat, gitu ya. Nah, di sini mungkin cukup sekian aja sharing kita mengenai kedudukan sholat di dalam Islam, dan semoga apa yang tadi Miss Mai sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau perbuatan dan tingkah laku dalam video ini. Kesalahan, kekurangan berasal dari Miss Mai, dan juga segala kebaikan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap support terus YouTube Yayasan Maratus Solihah Official agar kita tetap bisa menebar kebaikan untuk seluruh umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.